Aduh. Saya sebetulnya kan mau kita evakuasi ke sana, pulangkan ke kampungnya karena sudah kontak saudaranya. Iya. Kalau udah bisa, saya langsung ke sos saja supaya bisa tertangani. Kalau kayak gini kan kasihan. Kasihan betul kok. Gitu. Nah, Pak, boleh sedikit cerita nggak Ibu? Katanya tadi berantem. Ibu tadi katanya berantem. Sama siapa? Sama mbaknya. Yang berantem anaknya. Ibunya, bukan saya. Bukan kita berdua. Nggak mungkin kita berdua, kita menyaksikan. Oh, gimana Bu ceritanya? Awal mula ketemu sama si ibunya. Jadi gini, di tanggal 31 Agustus itu saya kan punya warung tuh di pinggir jalan ya. Intinya kami buka warung lah. Datanglah ibu ini ya, bilang mau beli soto. Nah, dia bertanyalah tentang pesanan nasi bok dan lain-lain. Iya. Kemudian dia nanya Umi, manggil saya Umi. Umi katanya Umi rumahnya di mana? Ya saya polos-polos aja kan nggak tahu ya, saya karena masih ditutup di situ. Nah esokan harinya ini nyusul dengan 2 orang anaknya yang kecil itu, terus minta pinjam handphone, mau WA saudaranya, saya kasih dong, udah. Kemudian di situ ada voice note-nya, di sini ada semua ya, nanti Kak Novi bisa lah lihat ya. Terus udah saya kan nggak pikirin lagi kan, keesokan harinya datang, dia bilang saya nggak ada, saya sedang ngajar, katanya anaknya panas dalam katanya. Terus kata anak saya, ya udah kasih aja nih apa Panadol atau apa gitu. Enggak, saya mau ketemu Umi Ayu gitu. Ya udah. Kemudian saya punya warung kan di pinggir jalan itu, dia datang ke situ lah sering gitu. Karyawan saya yang jaga warung tuh bilang, "Ibu ini agak repot banget Ibu, karena Mbak Indah nih kelihatannya kok." Karyawan saya bilang, "Ibu coba deh, kayaknya kelihatannya ada yang sesuatu yang beda lah gitu." Kenapa Bu bedanya? Ya maksudnya kan dia bolak-balik kan pengen ngejar saya terus bolak-balik. Udah sebenarnya saya waktu itu udah bilang kalau Indah mau numpang WA nggak perlu pakai handphone saya, udah tuh di warung aja yang selalu buka, karena kalau Umi ini kadang ngajar, kadang kerja banyak, repot gitu. Nah si karyawan saya bilang, coba Ibu tanyain ada apa sebenarnya, kok dia tampak gelisah dan lain-lain gitu katanya. Sudah ya. Nah nggak datang nih agak lama. Terus si Indah ini cerita tentang dia habis Quran. Kebetulan saya itu ketua majelis taklim. Ya udah saya bilang nanti kamu Sabtu datang ya ke pengajian saya. Terus saya tanya, kamu kenal Ustadz Furqon? Dia cuma enggak, tapi terus ngomongnya kemana-mana lah gitu ya. Ngaco ya? Ngaco. Terus saya mulai bertanya-tanya. Nah, kamu kenal Ustadz siapa di situ? Ada Ustadz Nurdin Umi gitu. Oh iya. Ngaji lah hari Sabtu itu. 2 minggu yang lalu Sabtu tuh datang ngaji. Orang di pengajian saya ya langsung cium-cium tangan lah, dia bilang hafiz Quran. Cium tangan dia. Dia ke bawah juga. Iya. Nah udah nih Sabtu kedua dia datang kan anaknya sampai tidur, terus kasihan lah orang-orang yang ngelihatnya. Sabtu kemudiannya, Sabtu yang kemarin, bukan Sabtu kemarin, 2 minggu yang lalu datang lagi. Udah datang lagi, saya belum ngomong, belum pick kalau dia nih ternyata ya ada sesuatu. Pas saya lihat dia mulai kayak orang gelisah, terus keras gitu ngomongnya, makin kayak gimana gitu. Pokoknya ini Umi tahu nggak ada jin gini. Pokoknya katanya ilmu hitam lah segala macam, bicaranya begitu. Nah saya tergelitik di tanggal 5 September saya telepon Hasbia, WA. Hasbia, maaf ini Ibu Ayu, boleh nggak saya tanya tentang kakakmu Indah gitu. Terus nggak dibales, terus nanti aja Bu. Terus saya telepon nggak dijawab. Saya bilang besoknya ini penting. Terus, Ibu saya nggak tega kalau ngomong cerita kakakku katanya. Besok aja 4:30 pagi dia telepon. Intinya udah saya angkat. Ceritalah di situ si Hasbia. Cerita bahwa? Ya itu tentang ya itu tadi ya, pokoknya gimana ya, cerita bahwa kakaknya ini udah kabur.
melanglang pulau ke pulau, terus selalu bikin repot, bikin sulit, pokoknya ngamuk-ngamuk. Terus katanya dia habis jual rumah ibunya, uangnya diambil. Sekarang sampai saya tinggal sama ibu saya di kos-kosan, udah nggak punya rumah lagi. Oh, dia jual rumah ya? Karena katanya kakakku membuat perjanjian palsu, sehingga saya di kampung tuh udah nggak ada rumah. Akhirnya sekarang saya kos dan jual keripik untuk menyambung hidup, kata si Hasbia. Semua ini ulah kakakku dan keluarga di sini semuanya udah nggak ada yang angkat tangan lah gitu. Terus saya tanya kenapa bisa sampai di Bekasi, karena ternyata katanya waktu pandemi itu dia di Jogja kelantang luntung, akhirnya dievakuasi sama ayahnya Naban ke Bekasi, tinggal bersama tantenya. Tapi karena ini kelakuannya ya kayak gini juga gitu, jadi diusir sama tantenya ayahnya Naban itu. Naban itu siapa? Ini anaknya, ini anak yang pertama. Udah sampai di situ kan. Nah, kemarin kita jumpa kapan itu? 5 hari lalu lah, hari Senin yang lalu ya. Tanggal berapa? Pokoknya seminggu yang lalu. Lewatlah ini, kan saya habis marahin. Saya ini belum paham banget juga, saya marahin, dia datang ke rumah saya marahin. Saya bilang gini sama karyawan saya, si Indah mana nih, si Indah mau saya paranin, memang mau saya selesaiin nih si Indah. Saya udah nggak mau deh kalau caranya Indah kayak begini. Kenapa, Bu? Karena dia ngeribetin, Kak. Kan di warung gimana sih caranya, bola-bali datang dengan kejelasan, ke cerita yang ngawur-ngawur begitu kan. Udah saya mau kelarin nih si Indah mau kemana nih, mau ke Jogja apa mau ke Kendari deh, coba saya mau tanya gitu. Terus kan katanya di warung sini, saya telepon Pak Paryadi ya Pak ya. Ini warung sini emang bener nyewa? Ya ini pemiliknya nih, tanya aja. Awalnya buat tapi uangnya bayar tadi kembali. Ya saya telepon. Dia kan nggak ada tempat tinggal. Iya. Oh gitu. Ya. Kebetulan Kak Novi, Pak Paryadi kenal saya, kan dia sebut-sebut, oh saya telepon Pak Paryadi, saya minta, Pak Paryadi ceritalah, katanya mau jualan keripik, tapi ternyata nggak jadi, uangnya diambil, sama dengan Pak Yitno juga ceritanya sama. Oke ya udah, saya tunggu, nggak ada nih Indah, nggak muncul-muncul, nggak riba-riwi, sampai saya keliling-keliling, saya cari, saya ngeliat nih bawa anaknya kecil, taunya masuk ke Masjid Aswada, tempat ibu ini, tempat Pak Ustadz Nurdin. Nah, pas hari Selasa, si Suni karyawan saya lihat, Bu, itu Mbak Indah katanya. Bu, itu Mbak Indah katanya gitu. Oh iya gitu. Terus saya keluar ya dari warung. Balik nih Bu Sugi nganterin ke warung saya kan. Nah, bagian ini itu Bu Sugi ternyata penasaran ya. Katanya, kata Bu Sugi minta diantar mana sih yang namanya Umi Ayu. Nanti Bu Sugi cerita. Udah di situ saya nasehatin, saya bilang Indah, karena saya udah dengar cerita dari Hasbia kan, kalau dia habis maki-maki uminya di sana, maki-maki mamahnya, ngamuk, nyulik anaknya gitu. Saya cuma bilang gini, Indah, apapun itu kamu harus sujud gitu ya sama mamah kamu pulang sujudlah sama mamah kamu, minta ridho gini. Nah, terus bilang gini, saya bilang sama Bu Sugi, Bu, kita gimana caranya ya dia biar bisa pulang, itu kita bujuk ya Bu ya. Iya. Nah, udah mulai di situ saya berjanjian sama Pak Paryadi untuk ketemulah kita berempat nyari solusi gimana caranya orang ini bisa pulang. Nah, kita menggalang dana, patungan lah. Pak Paryadi ngasih 1 juta, Pak Yitno 1 juta. Terus itu yang baru wacana. Di pengajian ini nggak datang di Sabtu kemarin karena mungkin dia udah merasa kayak karena Umi Sugi dengan Umi Ayu kenal nih. Jadi dia kayak berusaha untuk hindar gitu. Nah, di pengajian itu saya umumkan tentang ini. Maksudnya saya bilang, saya minta mohon sumbangannya. Dapatlah saya, bahkan kita dari rumah ke rumah ya, ke jemaah kita yang sifatnya donatur kita ngumpulin. Harapan kita bisa kita pulangin ke Kendari. Karena dia katanya mau. Beberapa hari ini berubah pikiran, dia malah bilang ke Jogja ini itu. Nah, puncak-puncaknya tadi itu dia ngamuk berantem sama Naban, bukan nama saya, tapi nggak apa-apa, saya maklum karena memang dia berputar-putar kalau ngomong gitu.
Tadi berantemnya sama Naban karena Naban ini pengen pulang. Mau pulang ke mana? Ke Kendari. Ke Kendari. Dia kan bilang nih tadi ya, ini Bu Sugi harus mengiyakan loh. Nanti saya doang saya nggak mau ya. Ini Kak Novi masanya nggak, maksudnya gini, kejadian tadi berantem, ya kan? Tadi ini nggak di apa di video? Ya seboro-boro saya berpikir saya jaga tag video-video. Saya juga agak bingung. Enggak, Bu Sugi hanya maksudnya saya gini. Menimbulkan sesuatu yang kejahatan ya. Mungkin maaf ya. pendapat saya. Maksudnya saya, Bu Sugi jangan diem aja. Saya nggak mau juga nanti saya nggak dipercaya karena Bu, yang maaf penting ya. nggak terjadi apa-apa. Iya, dengerin dulu soalnya gini. Saya tahu persis. Pak, maaf ya. Jadi gini, ngadepin Indah, semua orang pasti akan tertipu karena dia kan bicaranya pinter banget. Nah kayak tadi aja dibilang saya yang berantem. Iya. Nah, Bu Sugi kan tahu sendiri ya. Yang berantem dia ludah-ludahan ya kan. Tojok-tojokan, Dia tojok-tojokan. remes-remesan. Itu tangan Tendang-tendangan mamahnya mau patah. Bundanya. Sama bunda dia bilang nih, Bunda tanganmu harus patah, harus patah. Harus- Aku nggak mau harus mati, harus mati. Kamu harus mati supaya saya bisa pulang ke Kendari. Kamu apa? Saya nggak mau ikut kamu. Kamu gila. Kamu udah mau dimasukin rumah sakit jiwa, kata dia gitu kan tadi Iya, teriak. iya. Gitu. Kamu memang rumah sakit jiwa, kamu rumah sakit jiwa. Kamu ini. Terus bundanya bilang, kamu yang gila Naban. Kamu kan ada Umi berdua ini. Dia nggak terima kayaknya ada kita ya. Enggak Bu, Umi ayo. Ini dia katanya kemasukan setan. Ini guna-guna yang dikirim oleh keluarga suaminya sehingga anaknya ngelawan dan lain-lain kata dia. Saya di situ saya udah nggak mau nentang. Saya berusaha iya aja lah gitu ya. Iya, Karena diam saya aja pikir gitu. saya diem aja berdua sama Iya, ibu ini. gitu. Dia sampai mecahin itu tuh tabung semprotan itu sampai belah dua bisa pecah loh ini. Jadi dua tuh tabung. Jadi dua Padahal itu tuh keras sekali. Keras sekali loh. Terus saya cuma bilang sama Bu Sugi berdua nih, udah kita baik-baikin aja biar ini nggak kabur. Gimana caranya sampai dia bisa terevakuasi karena Hasbia udah kasih info bahwa Kak Novi mau datang. Itu saya telepon Pak Paryadi nggak diangkat-angkat. Jujur ya Pak, saya stres. Beneran. Enggak, dari tadi pagi ya Bu, kita stres berdua sampai nggak makan. Saya jujur Kak Novi, saya mau kelenger Kak. Saya kan bukan ini, saya sampai gimana ya. Saya cuma bisa berdoa. Ini Kak Novi maaf ya. Saya Indah ini luar biasa bohongnya, pinternya. Jadi kita semua terkecoh. Udah intinya itu. Kanopi pun nggak tahu, kalau Kanopi mungkin ahlinya. Saya mah udah, saya aja yang pendidikannya psikologi terkecoh. Apalagi saya orang Apalagi, bodoh. aduh, saya pusing bener. Ini tadi Bu Sugi, untungnya ya ini kadarullah ya, takdir Allah ya, delala bisa Kanopi datang. Saya bersyukur banget. Udah, mulai sekarang saya serahin, silakan Kanopi nilai sendiri. Cuma saya titip anak ini pengen pulang ke Kendari, pengen sekolah, dan anak ini diculik sama. Tapi sekolah nggak di Kendari? Ke sekolah ini diculik dari sekolah. Kan tadi Pak Paryadi udah sempet denger kan? Seperti Hasbia ngomong. diumpetin sama dia hadinya dia. Tapi tahu-tahu dia bisa jemput, terus ketahuan tuh nggak tahu bagaimana. Tuh. Dia, Tapi yang cewek juga sekolah Pak? yang sebelum Yang cewek itu yang cewek itu Kurang jelas ya? nggak jelas, dia nggak mau cerita dan bolak-balik muter terus. Oh, anak yang cewek itu? Iya. Iya. Tapi kalau Hasbia bilangnya kalau yang cewek udah Bu, biarin aja. Itu udah terkontaminasi sama ibunya gitu ngomongnya. Itu aja Kak. Iya, soalnya tadi saya ajak ngobrol nggak mau dia. Nggak mau. Dia udah di itu. Kalau Udah ini nggak kayaknya udah bisa menentukan. Iya. Udah ngerti dia. Iya. Ini tadi tuh sampai bilang, saya bunuh kamu, kalau saya nggak mau pulang, saya nggak mau hidup susah, saya susah sama kamu culik saya. Terus maaf ya, banget kamu gitu ya. Oh, emosi banget. Bukan emosi lagi, tangannya mau dipatahin. Tanya, coba Bu Sugi sekarang gantian ngomong. Aku nggak bisa. Benar, nggak coba Barangkali- awal kenalannya gimana? Boleh saya nerusin? Iya, monggo Pak, silakan. Jadi saya sendiri kan kemarin baru tahu, terus kebetulan saya ditelepon sama Pak Paryadi, terus mau diketemukan sama ibu ini, mau nyari solusi. Oke, solusinya apa? Kalau Pengen anaknya mau dikembalikan, ayo kita bicarakan. Sekolah ya, kamu harus jadi orang Dan besok itu rencana supaya bisa obatin mama. Iya. kembali ke Kendari. Tapi nanti lihat perkembangannya Janji ya, seperti apa. jangan main HP. Kita pertemuan di itu, Di rumah saya baru ketemu Di juga sama kebun dia. kebun pelem. Adiknya sih sedikit banyak udah cerita sama saya, makanya saya respon cepat gitu Iya, ya Pak. iya. Kenapa saya respon cepat? Karena ini saya fokus ke anak.
jemput. Iya, bawa anak gitu loh. Itu yang kita fokuskan. sama kita juga begitu. Itu gimana caranya secepat mungkin menyelamatkan anaknya. Betul, gitu. betul, Nah betul. kalau emang langsung dipulangkan, jujur itu hal yang mustahil ya Pak. Ini Iya, pasti iya, harus iya. diobatin dulu Pak. Gitu. Nah maksudnya saya untuk nextnya gimana Pak? Next plan-nya mungkin kalau anaknya yang 2 ya Pak sama kita dulu tinggal sementara sih bisa gitu. Bapak boleh datang ke yayasan kita kok di Karangtengah gitu. Mbak Novi udah biasa di TV kan. Iya gitu. Jadi nggak usah takut Orang Pak. begitu ya hebatnya gitu. Amin, amin. Tapi kalau misalnya untuk ibunya mungkin harus pengobatan rumah sakit jiwa dulu. Ya, harus ada pendampingan dulu. Harus ada pendampingan dulu. Kalau udah oke, baru kita bisa pulangkan ya Pak. Bahkan ada pemikiran saudaranya panggil di sini kita punya ini supaya dia ngawal. Jago matematikanya. Oh, Karena bisa. lihat kondisi seperti itu. Ini pinter ini. Bisa. Ini Tapi sekolahnya pinter. kalau kita mengantarkan juga bisa Pak, gitu. Tapi maksudnya yang kita fokuskan diobatin dulu. Iya, saya setuju. Itu sih, Betul itu sih dulu. Kak. Biar nanti di sananya juga nggak kerepotan, kasihan Iya. juga kita Iya, membuat apalagi masalah dia lagi gitu. Ceritanya Iya. seperti itu. Dijual tersebut apa ya. Betul. Ya, monggo. Monggo. Ya silakan Kak Novi. Yang penting, nah ini Kak Novi ada uang. Jadi maaf ya kalau memang bisa bantu Naban untuk tiketnya, saya berikan supaya meringankan untuk dia Kalau pulang. uang ibu pegang dulu aja gitu ya, soalnya bukan ranah kita Iya, juga. cuma saya titip ini harus pulang. Jadi pulang, kalau iya. Hasbiah itu mintanya ini pulang supaya sekolah. Pasti Bu, tapi maksudnya kan kita lihat bisa menyelamatkan semuanya. Jadi Iya. step by step dulu kita lihat ibunya dulu, anaknya nanti kita pantau. Iya. Gitu. Nanti kita Iya, saya percaya ya. Kita koordinasi lagi sama keluarganya di sana. Ini mau seperti apa? Yang penting kita amankan dulu yang Iya harus betul. diamankan kan. Jadi ini bener. Saya cuma titip ini. Ini sekolahnya pinter, matematikanya jago. Di sana enak-enak sekolah diculik. Dia juga sebenarnya maaf ya Kanopi ini juga dia juga pintar menurut saya. Orang-orang kayak gini kan otaknya luar biasa. Ya barangkali Mbak Novi sudah tahu permasalahan seperti ini. Ya kami atas nama warga di sini ucap terima kasih. Sama-sama. Nah sebetulnya kalau memang tidak bisa dikembalikan, saya mau kontak ke dinas sosial. Karena itu lebih safety, ada penanganannya, kan kita kan tidak bisa apa-apa. Kebetulan dari kelurahan juga Udah ya, ada, udah kan gitu. Gitu. Ya monggo sekarang nextnya bagaimana monggo. silakan. Gimana Pak untuk sekarang? Evakuasi ke rumah sakit. Iya. Terus untuk yang anak yang paling kecil gimana Pak? Kecil. Yang digendong terus sama dia. Mungkin biasa sama yang dia sekalian. Gimana? Kalau nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dilepas kalau yang kecil. Makanya sementara mengikuti proses penjemputan. Apa mungkin dia biasanya sih kalau di rumah sakit itu ada solusinya untuk anaknya. Ya, biasanya ada. Karena kan ibunya juga kalau nggak gandeng anaknya akan lebih stres juga. Yang anak tua dia biarin, ya, mungkin yang gede aja untuk dipisahkan. Gimana Pak? Ya, tapi pasti ada sih ya kalau misalnya ditahan anaknya dibawa ke tempat bangun ya mungkin gimana? Kalau yang paling kecil susah Nggak bisa Pak. ya. Pasti kan nanti di rumah sakit pasti ada solusinya di Ya. sana itu. Kalau yang kedua, ketiga kan udah bisa lah ya Iya, Pak bisa, gitu. ya. Pasti bisa kita Iya. yang untuk merawat. Tapi kalau yang kecil takutnya nanti sama ibunya ada batin atau gimana? Sakit memang. Takutnya sakit atau apa malah nanti bahaya gitu. Ini aja udah batuk ini Naban udah sakit. Batuk karena kan makanannya juga kadang-kadang. Jadi mamahnya ini kadang-kadang merasa dirinya nggak lapar, ya anaknya juga harus nggak makan. Iya. Oh jadi jarang makan, Naban? Jarang. Nah, ini sekarang aku tanya, kamu waktu itu sekolah kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD? Iya. Terus kamu waktu diambil, diajak kemana? Pertama diajak dulu ke naik Grab. Naik Grab. Tahu-tahu sampai ke bandara Sama? sama Bunda. Bunda. Oh. Dia sampai nggak mau tuh nyebut Bunda lagi. Kenapa? Jadi udah marah. Kenapa kamu tadi berantem? Udah bosan. Capek? Udah. Kesel? Bilang sama Kak Novi Heran.
udah bosan, capek, pengen sekolah lagi ya. Iya. Kamu udah berapa lama sih di jalan gini? Lulus dari 2019, habis itu berhenti lagi, diajak lagi sekarang. Ini kamu kesini ke Bekasi udah berapa lama maksud Kak Novi? Baru sekitar 2 bulan. 2 bulan di jalan. Iya. Bapak kamu mana? Nggak tahu, katanya kabarnya sih gila juga. Oh, depresi juga. Oh, depresi juga. Iya, kemarin kan saya kan dimasukin di grup pejuang akhir zaman. Itu ada video-videonya tentang bikin uang palsu lah, apalah. Oh, kamu ngeliat? Ngeliat. Terus lagi di mana sekarang posisinya bapak kamu? Ya nggak tahu, sekarang nggak bisa dihubungin. Oh, nggak bisa dihubungin. Iya. Kamu nggak nanya-nanya terakhir ada di mana itu waktu di grup? Ya saya tanyain di grup sih nggak ada kabar. Sama teman-temannya juga nggak ada. Kamu nanti kalau misalnya ibu ini kamu diobatin, mau dievakuasi ke rumah sakit, kamu mau ikut sama aku dulu nggak? Oh iya. Ya untuk sementara ikut Pak Nggak, Novi. untuk sementara, Nanti di sana justru juga kamu banyak. akan mendapatkan fasilitas dan sekolahnya tetap. Tetap Gitu ya, nanti sementara ikut Pak dibalikin Novi ke ya. Kendari. Nanti dibalikin ke Kendari. nggak usah takut. Supaya ibumu sehat Sehat, diobatin kamu dulu. ikut sama Kakak Novi. Ya. Apa adiknya mama siapa namanya? Bet? Hasbia. Hasbia itu nelfon aku. Jadi nggak usah takut, ya. Nanti kapan-kapan Bu Ayu juga akan Main kontak, lagi. main-main ke tempat Kak Novi. Nggak usah takut Ya. pokoknya. Ya yang penting harus nurut aja. Kan di sini kita nolong kamu, ya. Iya. Kita amanin kamu dulu. Aban pasti nggak takut kalau sama Kak Novi ya. Tapi kalau sama Bunda, Bu Ayu lebih takut. Aban tadi seperti itu, kita berdua takut. Udah mau ambil kaleng dibelah dua begitu. Terus mamahnya sampai terlempar tadi kan Aban. Kamu tendang saking udah saya. Oh, ditendang. Sampai ini rollingnya gubrak gitu ya. Sampai ini saya mengerti luapan emosi Naban. Iya, karena udah capek. Terus tadi tangan bundanya aja udah mau patah loh.